Nabi SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah wafat pada 45 Hijri. Hafsah ini jadi 18 sebelum hijrah, 18 qoblal hijrah sampai 45 Hijriyah. Inilah umur Hafsah. 18 sebelum Hijriyah dan beliau wafat 45 Hijriyah. Hafsah adalah seorang wanita yang solehah, ya, yang sebelumnya dia menikah dengan seorang laki yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, ya. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, dan Khunais, ya, berhijrah 2 kali. Hijrah di Habasyah 2 kali, hijrah pertama dan hijrah kedua, ya. Mereka berhijrah tatkala terjadi intimidasi di kota Mekah sehingga harus mencari tempat yang aman untuk beribadah. Terjadi hijrah pertama di Habasyah, hijrah kedua. Kemudian suaminya meninggal dalam perang Badar. Jadi Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggal di perang Badar. Jadi suami sebelumnya itu Khunais ya, bin Hudzafah As-Sahmi meninggal ketika perang Badar. Ketika suaminya meninggal, maka ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, perhatian sama putrinya. Putrinya yaitu Hafsah. Maka Umar pun berjalan menawarkan putrinya ketika masa iddahnya sudah selesai, dia pun datang menawarkan kepada kawan-kawannya. Yang pertama kali ditawarin adalah Utsman bin Affan. Jadi kata Umar kepada Utsman, "Wahai Utsman, maukah kau menikahi putriku Hafsah bintu Umar?" Dan ini perkara yang boleh, ya. Jadi boleh seorang lelaki menawarkan adiknya kepada orang yang soleh, kepada temannya, atau menawarkan putrinya kepada temannya selama dia tahu orang tersebut adalah soleh, ya, karena namanya tidak mungkin seorang wanita bahagia kecuali diletakkan kepada laki yang soleh, ya. Maka akhirnya yang tahu tentang kewajibannya dan haknya. Maka kemudian Umar menawarkan kepada Utsman, "Maukah menikah dengan putriku?" Kata Utsman, "Anzur fi amri," saya pikir-pikir dulu, ya. Akhirnya Umar menunggu. Setelah beberapa hari, akhirnya Utsman datang berkata, "Sepertinya hari-hari ini saya belum mau menikah." Sepertinya hari ini saya belum mau menikah. Akhirnya Umar pun sedih. Setelah itu Umar nawarkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, maukah kau menikah dengan putriku Hafsah bintu Umar?" Kemudian Abu Bakar hanya diam, tidak jawab. Abu Bakar hanya diam, tidak jawab. Kemudian berapa lama kemudian ternyata Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ketika Abu Bakar menolak, saya lebih sedih daripada waktu ditolak oleh Utsman. Kenapa? Karena Abu Bakar teman dekat Umar. Masa temannya tidak peduli dengan putrinya? Ditawarin putrinya, Abu Bakar tidak mau menikahi. Artinya Umar merasa sedih. Tapi ternyata Allah kasih yang lebih baik daripada Abu Bakar. Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Nah, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah, maka Abu Bakar pun datang kepada Umar. Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, apakah kau sedih waktu aku menolak tidak menikah dengan putrimu?" Kata dia, "Iya." "Kenapa saya tidak menerima tawaranmu?" "Karena saya sudah dengar Nabi sebut-sebut tentang Hafsah, tapi saya tidak ingin membongkar atau membuka rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, jadi Abu Bakar sebenarnya mau menikah dengan Hafsah, tapi dia sudah dengar Nabi sebut-sebut Hafsah, maka dia tidak ingin melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Hafsah, ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang perang Uhud, ya. Jadi Hafsah waktu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia lahir 18 tahun sebelum Hijriyah, sementara perang Uhud tahun 2 Hijriyah, sekitar umur 20-an. Waktu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sudah berusia sekitar 55, ya. Sementara Hafsah usianya sekitar 20 tahun, ya, karena ayahnya Umar ingin menikahkan
Hafsah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang yang saleh akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu kejadian Hafsah dalam suatu hadis pernah dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pernah dicerai oleh Nabi. Adapun sebabnya wallahu alam tidak jelas. Tetapi ketika Nabi mencerai Hafsah maka Jibril datang kepada Nabi. Jibril tegur Nabi SAW. Kata Jibril, raji'ha. Kembalilah kepada Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Bayangkan. Kata Jibril, kembalilah kepada Hafsah. Kembalilah kepada Hafsah. Sesungguhnya ia adalah sawwamah qawwamah. Suka puasa sunnah dan suka sholat malam. Inilah Hafsah, ya. Dan disebutkan Hafsah adalah wanita yang sangat pencemburu. Ya, kalau kita kecemburuan Hafsah banyak, ya. Pernah cemburu kepada Aisyah, pernah cemburu kepada Saudah, pernah cemburu kepada Sofiyah, ya, sampai Hafsah mengatakan, "Innaki bintil Yahudi, engkau seorang wanita Yahudi." Sampai akhirnya Sofiyah menangis, akhirnya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyenangkan hati Sofiyah dan Nabi mengatakan, "Ittaqillah ya Hafsah." Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Hafsah pernah cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah. Ya, kenapa? Karena dalam hadis disebutkan suatu hari Hafsah lagi keluar rumah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Maria di rumah Hafsah. Akhirnya Hafsah pulang, ketahuan Rasulullah SAW sedang bersama Maria, maka akhirnya Hafsah pun marah kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun mengatakan, saya mengharamkan tidak akan menggauli Maria lagi untuk menyenangkan hati Hafsah. Nabi mengatakan, saya tidak akan menggauli Maria lagi. Tetapi kemudian Allah tegur, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Maria, budakmu halal bagimu, kenapa kau haramkan demi menyenangkan Hafsah? Intinya Hafsah, kata Jibril, sawwamah qawwamah. Wa innaha zaujataka fil akhirah. Wa innaha zaujatuka fil akhirah. Kata Jibril, sungguhnya Hafsah adalah istrimu di akhirat, istrimu di surga. Akhirnya Nabi kembali lagi kepada Hafsah, ya, radhiyallahu taala anha